Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فسبحوا ربكم فيه وعزموا وتوبوا إلى الله واستغفروا العظيم إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pagi ini cahaya matahari dan azan takbir membelah langit yang tinggi, mengiringi suku yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih menyaksikan wajah-wajah berseri dan bersih setelah 1 bulan berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tumbuh dalam kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan. Terdiri dari berdoa wa'adallahu minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitrah dan terjamin, serta masuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Di pagi ini hati-hati yang haus akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam. Di bawah lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam, di bawah langit yang bertasbih berizin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan sejati, bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan diri jiwa-jiwa yang suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri adalah momentum menguatkan tekad bagaikan baja, menjadi hamba Allah yang patuh dan perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan larangannya. Idul Fitri adalah tentang hati yang suci, tentang ruh yang bersujud dalam damai dalam hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan.
menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi terus menyala dalam setiap langkah kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa billahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan kesucian diri, ada dua hal yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati dan sukma. Pertama adalah penguatan dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Dan yang kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Jika dua hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kazimin al-ghayz wal 'afin 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam surah Al-Imran 134-nya Allah menyatakan, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dari ayat ini kita tingkatkan dan kita ingatkan cara untuk menyucikan jiwa. Langkah pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan surah Al-Imran 133. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya Allah, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang Ia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunannya telah kita lakukan selama bulan Ramadan sebulan penuh. Berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang kokoh, iman dan takwa juga kita harus semai untuk memastikan ibadah kita agar senantiasa utuh dalam kehidupan ini. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat surah Al-Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan, maka kita harus melakukan ibadah sosial dengan sedekah, infak dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dari kuasa kita dalam kondisi finansial kuat saja, namun dilakukan juga saat kondisi ekonomi kita sempit atau dalam kondisi kesusahan. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama akan mengurangi harta kita. Bahkan sebaliknya, dengan berbagi, hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk mensucikan jiwa dan harta kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Hal ini sekaligus mengingatkan kita
bahwa ada hak orang lain di dalamnya, di dalam harta kita itu. Semua bukan milik kita dan tak akan dibawa saat kita meninggalkan dunia ini. Hanya dengan cara berbuat baik dengan harta yang disedekahkan kepada sesama, harta kita akan memberi manfaat kepada kita setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan bahwa tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi orang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Imran 134 yang kita bacakan tadi, Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan orang, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum saat kita berpuasa. Kita diwajibkan menaikkan hawa nafsu dan amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari semua kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahmi untuk mengikat hati kita sesama dengan penuh kedamaian. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa-masa yang akan datang. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita perbuat pada sesama, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Dan beruntunglah yang mereka masih memiliki kedua orang tua mereka. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang tua kita yang berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan ini, bahkan mengalahkan orang lain karena kesuksesan kita itu. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah. Fisik mereka terus semakin lemah. Raih kedua tangan mereka yang mulai keriput namun penuh dengan berkah. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya. Minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, kesuksesan apapun kiprah kita di dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Mereka lah yang telah menjadikan kita mampu meraih semua ini. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan Dia hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya ah, dan jangan engkau membentak keduanya, serta ucapanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syekh Nawawi Banten menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka. Sehingga sebagai anak kita wajib membalas kebaikan mereka, meskipun apa yang kita lakukan tidak pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kita. Berbakti ini tidak hanya saat mereka hidup di
Bagi orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahi makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anak mereka, namun untayan doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nanti-nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah SWT menerima ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa meresapi dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa mempertahankan kesucian kita di hari Idul Fitri seperti bayi yang terlahir kembali. Akhirnya, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wasiqil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah فيما أمر واتنهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بكرسيه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amar wattanhu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada bi nafsi wa thana bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa mati sahabatit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda ana mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Ya Allah, binasa kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum muslimin, mujahidin atas musuh kami, musuh agama dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih. Dan sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ya Rabb, terangilah kuburnya, lapangkanlah kuburnya bagi orang tua kami yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa orang tua kami, jadikanlah setiap luka hati, tiap tetes keringat dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Ya Allah, ya Rahman, janganlah Engkau azab pada orang tua kami disebabkan karena maksiat dan dosa-dosa kami anak-anaknya. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dan maafkan kesalahan jiwa kami. Kami tidak berada di sisi mereka saat mereka sakit di masa tua mereka. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dan maafkan jika kami lebih sering menyapa teman kami melalui media sosial daripada menyapa orang tua kami. Ya Allah, ya Rahim, ampuni dan maafkan jika sempat terlintas di pikiran kami anggapan bahwa uang yang kami kirim setiap bulan kepada mereka telah cukup menggantikan kasih sayang mereka selama ini. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dan maafkan kami jika saat kami mendapat kesenangan yang kami ingat hanya anak dan istri kami. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dan maafkan kami jika sering mengabaikan amanah orang tua kami dan tidak sungguh-sungguh dalam belajar dan bekerja. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami kesempatan untuk membalas semua kasih sayang orang tua kami hingga mereka ridho terhadap kami. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami kesempatan selalu menemani mereka saat mereka sakit dan membutuhkan kami. Ya Allah, ya Rabb, jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja dan menuntut ilmu mengurangi bakti kami kepada mereka. Ya Allah, ya Rabb, jika tiba waktunya Engkau memanggil mereka, berikan kesempatan kami berada di sisinya dan sempat meminta maaf kepada mereka dan berterima kasih atas kasih sayang yang mereka berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la yadhkurullaha illa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.